dalam dialek Banyumas memang terkadang dipakai untuk orang yang kebangetan itu, kebangetan munafiknya, kebangetan bohongnya dan lain-lain. Tetapi pada sisi yang lain sebenarnya kata-kata ini juga bisa menunjukkan keakraban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, masih terkait dengan kata dasmu yang masih viral. Ini Gerindra kok sepertinya meresponnya berlebihan ya, baper gitu ya. Bahkan sampai ada berita yang mengatakan bahwa Gerindra sedang mencari siapa yang membocorkan video yang sesungguhnya merupakan acara internal. Dia bilang diambil penyusup. Ini Gerindra curiga ada penyusup terkait viralnya Dasmoetik. Penyebar video kini diburu, ini msn.com. Partai Gerindra mencurigai adanya penyusup yang diam-diam mengikuti acara internal mereka sehingga video Prabowo Subianto mengucapkan Dasmoetik bisa tersebar. Hal ini disampaikan oleh Ketua dari Partai Gerindra Sufi Dasko Ahmad saat ditemui usai acara konsolidasi relawan posko pemilih Prabowo Gibran di SICC Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat hari Sabtu kemarin. Ya Pak Dasko, saya kasih tahu ya, saya orang Banyumas dan Pak Prabowo kemarin kan juga menyebut bahwa itu biasa disampaikan oleh orang Banyumas. Itu sebenarnya kata-kata ndasmu itu dalam dialek Banyumas memang terkadang dipakai untuk orang yang kebangetan itu, kebangetan munafiknya, kebangetan bohongnya dan lain-lain. Tetapi pada sisi yang lain sebenarnya kata-kata ini juga bisa menunjukkan keakraban pada orang yang dikenal dekat. Jadi tidak selamanya itu adalah sebuah hinaan atau celaan atau hujatan. Tidak selamanya, tergantung diksi, tergantung momen gitu. Ya, setiap daerah kan punya bahasa masing-masing. Ya contoh di Jawa Timur ada kata jancuk gitu ya, atau di Banyumas asul ya. Kan kasar ya, kasar itu binatang. Tapi tidak selamanya bahwa ketika sedang berbincang-bincang menggunakan kata kasar itu bertujuan untuk kebencian, permusuhan. Bukan, kadang-kadang keakraban. Di Banyumas biasa, ya, misalkan tiba-tiba ada teman dekat yang meledek itu ya, meledeknya mungkin tahu-tahu tidak punya uang ya minta di traktir sate itu, jawabannya asulah ya, ngece gitu atau sulah ya. Bahasa Banyumas biasanya nggak A-nya nggak ada, sulah ya, cocok teh banyak gitu. Itu tidak selamanya penghinaan walaupun terdengar kasar kalau dalam bahasa tulisan, tapi dalam diksi keseharian tidak selamanya itu adalah penghinaan. Kadang-kadang keakraban, jadi itu jancuk lah, matane, cocote, ndak seatos cere itu loh. Jadi tergantung momen, peristiwa, konteks, diksi, kata-kata itu dikeluarkan. Jadi nggak usah baper lah ya, Mas Sufi Dasko dan juga para elit Gerindra. Itu namanya juga politik, politisi pasti paham lah, namanya juga politik. Politik kan jangankan yang bisa dipelintir, yang bisa digoreng. Yang tidak bisa digoreng pun dicari-cari kesalahan lawan politiknya untuk digoreng. Es yang mestinya tinggal diminum bisa digoreng, ya politik itu. Kupat, tahu gak kupat? Kupat itu kan tinggal dimakan. Di Banyumas ada yang digoreng kupat itu, namanya penjorangan. Ini yang tahu kupat digoreng itu orang Gumelar gitu. Kupat kan tinggal dimakan aja ya. Tapi karena politik ingin berbeda rasa, ingin berbeda warna, digoreng, kupat digoreng. Nah, kupat digoreng ini namanya penjorangan. Ini penjorangan enggak dipakan baik akan digoreng. Ya,
Jadi nggak usah baper lah, Mas Dasko, Gerindra nggak usah baper. Enggak, itu bukan hal serius, bukan hal berbahaya. Itu biasa. Dan kalau melihat diksinya Pak Prabowo ketika mengucapkan dasmu etik, itu kan memang sambil ketawa, disorakin juga kan. Soraknya sorak bangga itu dengan Pak Prabowo gitu. Jadi menurut saya berlebihan kalau kemudian sampai mencari siapa yang menyebarkan di acara internal itu gitu. Dianggap penyusup, itu berlebihan. Kalau menurut saya, dugaan saya justru orang yang menyebarkan video itu, tentu saja karena itu acara internal Gerindra, pasti ada dari orang Gerindra sendiri lah, apapun jabatannya, mungkin anggota biasa. Tapi konteksnya kalau menurut saya adalah rasa kebanggaan, rasa bangga kepada Pak Prabowo yang tegas, yang lugas, apa adanya, seperti orang Banyumas kan, katanya Pak Prabowo ada darah-darah Banyumas katanya kayak. Jadi bisa jadi sang penyebar video itu saking bangganya menyebarkan video itu, karena dianggap calon pemimpinnya bisa tegas gitu loh, nggak basa-basi gitu loh, suka bercanda juga, suka joget-joget, bukan berniat menjatuhkan. Nah, persoalan kemudian menjadi video itu bisa dinilai menjatuhkan kan tergantung siapa yang goreng tadi itu, digoreng ya tadi lah. Jangankan yang ada celah bisa digoreng, kupat yang tinggal makan aja bisa digoreng oleh orang Banyumas. Jadinya penjorangan kan, nggak tahu kan. Ini yang dari luar Banyumas berarti ada yang belum tahu bahwa kupat itu bisa digoreng. Kupat digoreng menjadi salah satu makanan apa namanya khas orang-orang Kecamatan Gumelar di Banyumas bagian barat, namanya penjorangan. Kayak sekali lagi politisi masa baperan dengan hal-hal begitu, ya cuekin aja lah, namanya juga politik ya. Dan saya kira semua capres tidak ada yang lepas dari penggorengan isu-isu politik oleh lawan-lawan politiknya. Ya, Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Jokowi sangat kenyang makan gorengan. Makanya Pak Jokowi nggak gemuk-gemuk ya, terlalu banyak minyak ya, terlalu banyak makanan berminyak karena akibat digoreng terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.